Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Jadi kali ini kita akan ngebahas bentuk aljabar khusus di bagian yang pertama ya. Aljabar bagian pertama ini kita akan ngebahas terkait dengan variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan banyaknya suku yang terdapat dalam bentuk aljabar. Oke, kita langsung bahas soal aja ya untuk mudahnya memahami bentuk aljabar ini. Yang pertama, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 adalah titik-titik. Nah adik-adik, kita harus pahami dulu yang namanya variabel itu yang mana. Variabel itu adalah huruf adik-adik. Jadi lihat di bentuk aljabar ini. Ini namanya bentuk aljabar ya. Jadi kita lihat di bentuk aljabar ini. Ada huruf apa? Ya, ada huruf X. Berarti variabelnya X. Ya kan? Jadi variabelnya apa? X. Karena di sini ada huruf X. Karena variabel itu huruf gitu. Nah, koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Tadi variabelnya kan X. Berarti angka yang berada di depan X. Lihat. Ini X kan? Jadi ini ada satu angka. Ini juga ada angka. Ini juga ada angka. Jadi itu merupakan koefisiennya. Kalau kita tuliskan jadinya gini. Koefisien di sini kan X-nya pangkat 3. Berarti koefisien X pangkat 3 adalah angka di depan X pangkat 3 berapa? 3 kan? Jadi koefisiennya 3 gitu ya. Berikutnya koefisien, kalau ini X-nya pangkat 2. X pangkat 2 itu berapa? Lihat angka yang berada di depan X pangkat 2. Berapa nih? Ya, betul. Min 2. Jadi tandanya ini harus ngikut ya. Kalau di angka di depannya itu adalah 2, jadi tandanya apa? Negatif atau kurang atau min. Jadi tuliskan min 2. Ikut dia. Ya, jadi satu kesatuan. Nah, berikutnya ada lagi koefisien dari X aja. X berapa di sana? Ya, betul. Negatif 6. Itu ya. Jadi koefisien X pangkat 3-nya 3, koefisien X pangkat 2-nya min 2. Nih min 2, koefisien X-nya adalah min 6. Lalu yang ditanya lagi ada konstanta. Kalau konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Yang mana kira-kira yang tidak ada variabelnya? Yang tidak ada hurufnya yang mana? 8 ini kan? Iya. Plus 8. Ya, kalau nanti di sini tandanya min ya min 8 gitu. Plus 8 ini tanda plus ini boleh sebenarnya tidak ditulis. Cukup kamu tulis 8 aja. Udah bener gitu ya. Jadi cara menuliskan gini. Variabelnya X, koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 2-nya min 2, koefisien X-nya min 6, dan konstantanya adalah 8. Seperti itu. Simpel kan? Iya. Baik adik-adik, kita ke soal berikutnya ya. Sama, kita menentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar ini. Jadi itu bentuk aljabarnya. Jadi yang pertama, kita cari variabel dulu. Variabel itu apa tadi? Huruf apa yang ada di sini? Huruf X. Ya, variabelnya X. Betul. Yang berikutnya ditanyakan koefisien. Lihat. X yang pertama lihat, ini pangkat 4, ya kan? Koefisien itu kan angka yang ada di depan variabel. Jadi koefisien X pangkat 4. Karena di sini pangkatnya 4. Ada angka di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti 1, ya kan? Jadi kalau tidak ada angka di depannya itu berarti angkanya 1. 1 boleh tidak ditulis. Jadi koefisien X pangkat 4 adalah 1. Berikutnya koefisien X pangkat 3. Ini kan X pangkat 3 kan? Jadi
berapa? Angka di depannya 9 atau plus 9. Boleh plus itu ditulis, boleh tidak ya. Habis itu koefisien X pangkat 2. Di depan X pangkat 2 berapa? Min 10. Betul. Ada koefisien X saja. Nah, ini koefisien X saja berapa? Plus 8. Kak tulis 8 aja. Oke. Berikutnya yang ditanya konstanta. X-nya udah habis tuh. Konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah bilangan yang tidak ada X-nya. Berarti konstantanya adalah, iya betul, min 10. Selesai sudah. Jadi ikut ya, tandanya ini ikut, min 10. Oke, simpel sekali ya. Nah, kita kembali lagi adik-adik. Jadi pertanyaan ini yang nomor 3 ya, koefisien X dan konstanta pada bentuk aljabar ini berturut-turut adalah yang ditanya koefisien X. Koefisien X. Nah, ini kan X-nya. Kalau ini X pangkat 2, ini X pangkat 2. Yang ditanya kan koefisien X gitu aja. Bukan X pangkat 2. Jadi koefisien X berapa? Ini angka di depan X berarti min 2. Habis itu yang ditanya konstanta. Konstantanya adalah bilangan yang tidak ada hurufnya, yaitu plus 7. Iya, berarti negatif 2 dan 7. Itu berarti koefisien X negatif 2, konstanta 7, negatif 2 dan 7. Oke. Simpel ya adik-adik ya. Adik-adik, kita ke soal berikutnya. Pertanyaannya gini, banyak suku pada bentuk aljabar X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 3 dikurangi 10X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 10. Nah, yang namanya suku adik-adik adalah ini yang namanya suku. Jadi satu kesatuan ini disebut dengan suku. Adalah suatu bilangan yang di sini yang dipisahkan oleh tanda ini, plus atau min ini. Nah, ya, itu namanya suku. Kalau Kak tuliskan gini. Oke. Ya, ada suku berapa? Ada suku apa aja gitu ya. Yang pertama kita punya X pangkat 4. Itu baru satu suku. Yang kedua ada apa? Ada 9X pangkat 3. Plusnya ini harus ngikut ya, harus ikut dengan 9. Jadinya ada plus 9X pangkat 3. Ini suku, ini juga suku, ada 2. Lagi, ini min 10X pangkat 2 ya. Ini 3. Ini berikutnya, plusnya ngikut. Plus 8X. Ada 4. Habis itu min 10. Ada 5. Jadi ini suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Selesai dah. Simple sekali ya. Kalau disuruh nyebutin ya ini sebutin. X pangkat 4, ini sampai dengan negatif 10. Tinggal dituliskan aja. Tandanya ngikut ke masing-masing daripada bilangan di belakang tanda itu, gitu ya. Simple sekali adik-adik. Nah adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal cerita adik-adik. Kita disuruh membuat bentuk aljabarnya. Jadi ada kalimat gini. Suatu bilangan jika dikalikan 3 kemudian dikurang oleh 3 dan dikuadratkan menghasilkan bilangan 169. Bila dituliskan dengan notasi matematika bervariabel X adalah jadi jika dituliskan dalam bentuk variabel X, jadi bentuk aljabarnya seperti apa? Lihat, semuanya ada unsur X-nya. Nah, kita misalkan dulu bilangan itu X gitu ya. Kita misalkan bilangan itu sebagai X karena diminta variabelnya X. Jadi suatu bilangan jika dikalikan 3. Jadi X-nya kita kalikan 3. Jadi 3X ya. X-nya kita kalikan 3 atau bilangannya kita kalikan 3. Kemudian dikurang oleh 3.
Jadi kurang oleh 3. Dan dikuadratkan menghasilkan, nah ini dikuadratkan. Dikuadratkan itu artinya pangkat 2. Seluruhnya itu ya, kuadratkan. Menghasilkan berarti sama dengan 169. Itu ya. Simpel sekali ya, Dek ya. Ada nggak? Iya, ada ya. Oke. Jadi kita harus memisalkan dulu. Yang mana harus dimisalkan gitu ya. Jadi itu bentuk aljabarnya. Simpel sekali. Nah, adik-adik, kita ke soal berikutnya. Dari pasangan suku berikut yang memuat suku sejenis adalah. Nah, adik-adik, perlu adik-adik pahami, yang namanya suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, adik-adik. Contohnya gini. Di sini misalkan ada 3 X gitu ya, 3X. Di sini ada 2X. Jadi 3X dan 2X itu merupakan suku yang sejenis. Kenapa sejenis? Karena variabelnya sama. X. Di sini juga X. Koefisiennya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yang penting variabelnya sama. Pangkatnya juga sama gitu ya. Kayak contohkan lagi deh, gini. Apa namanya? Negatif 5 X pangkat 3 gitu. Di sini ada 2 X pangkat 3. Jadi kedua ini juga sejenis. Kenapa? Variabelnya sama-sama X, ya kan? Hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Makanya disebut sejenis. Kalau pangkatnya tidak sama ya nggak sejenis, adik. Walaupun hurufnya sama gitu. Jadi harus keduanya memenuhi ya. Hurufnya sama, pangkatnya juga harus sama gitu. Baru sejenis. Oke, kita cek dulu ke sini ya. Ke yang A. 2 dan 2 4 nggak ngaruh apa-apa. Koefisien itu nggak ngaruh. Jadi di sini hurufnya XY, di sini juga XY. Apakah ini sejenis kira-kira? Kita lihat pangkatnya. Nah ya, adik ya. Ini X-nya pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1. Nggak sama kan? Di sini Y-nya pangkat 1, Y di sini adalah pangkat 2. Kan nggak sama. Ya kan nggak sama pangkatnya. Berarti ini tidak sejenis, salah. Oke, kita ke yang ke B sekarang. Min 5 dan 10-nya di giniin aja, nggak ngaruh apa-apa. A, di sini A, oke. Di sini B, di sini B pangkat 2. Berbeda, salah. Ini Y, di sini Y pangkat 2. Haha, salah. Di sini X, di sini X, di sini Y, di sini Y. Ya, ketemu ya. Walaupun koefisiennya di sini 3, di sini min 13. Nggak ngaruh apa-apa koefisien itu, adik-adik ya. Suku sejenis yang kita lihat adalah variabelnya, pangkatnya. Koefisiennya tidak ngaruh apa-apa. Oke, di XX pangkatnya sama 1, YY nggak sama. Jadi suku yang sejenis adalah D. Itu ya. Simpel adik-adik ya. Oke. Jadi silakan nanti adik-adik coba-coba lagi latihan soal terkait dengan bentuk aljabar ini, mencari koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis, dan banyaknya suku dan yang lainnya itu. Jadi perbanyak latihan soal. Oke, kalau kalian sudah banyak latihan soal pasti akan lebih mudah memahami. Nah adik-adik, jika video ini menurut kalian bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman juga mengerti dan memahami bentuk aljabar ini. Selanjutnya silahkan adik-adik subscribe, like, dan komen di bawah video ini agar kakak lebih semangat membuat video-video pembelajaran yang lain. Terima kasih adik-adik.